untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi para gonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon mengembangkan talent. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang besar sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon ada dengan modernitas yang menjawab kebutuhan pasar. Bersama, kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan. Dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih, Wairinding Sumbar. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Kalau lagi aja nak dijelian. Nak bagian lah tu. Bintang temani mimpimu, kau takutkan dari matahari. Apa yang kau takutkan dari gelap malam, bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari, hangat sinari cantikmu. Cita dan mimpimu, indah masa depan, setia ku temanimu. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia. Aku sejak hari pertama ku mengenalmu.
Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Wah, kayak dari suaranya Bapak dan Ibu tetap semangat ya, meskipun di sore hari mungkin di beberapa wilayah ada yang lagi hujan gitu ya, tapi tetap semangat nih untuk kita ngobrol, belajar bersama di sore hari ini. Gitu Iya, saya juga sambil disambi nih. Wah, siap Pak Ridho. Boleh disambil-sambil, yang penting kita bisa sama-sama saling menyimak, saling berdiskusi ya Pak dan Bu semua di WIT series yang keempat sore hari ini gitu. Nah sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Nelsa. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Nelsa yang hari ini akan memandu kita ngobrol-ngobrol, belajar bersama di sesi WIT series keempat di sore hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pertama kali ikut gitu ya, kami ucapkan selamat datang. Dan mungkin ada juga Bapak dan Ibu yang sudah ikut di beberapa series lainnya gitu ya. Kami ucapkan selamat datang kembali. Kita hari ini akan belajar bersama di WIT series edisi keempat gitu. Nah sebelumnya apa sih itu WIT series gitu ya Bapak dan Ibu? WIT series ini adalah program tambahan dari Wardah, yaitu kita belajar bersama di sore hari tentunya bersama guru-guru inspiratif, dan selain itu juga nanti akan ada belajar bersama dengan para praktisi gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa semoga belajar bersama kita di sore hari ini bisa dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dimulai. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, seperti biasa nih Bapak dan Ibu, kita sambil ini ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain mungkin bisa langsung bisa saling berkenalan gitu ya di kolom chat, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Bapak dan Ibu, teman-teman saya yang lain nih dari WIT Team. Pertama ada Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu. Ini maaf nanti saya on cam-nya sesaat lagi ya Bapak Ibu ya. Siap, lagi Semoga tugas semangat ya, mengikuti sore ini. Amin. Siap, terima kasih Kak Vivi. Kemudian juga ada Mbak Dwi. Mbak Dwi sudah bergabung kah? Mbak Dwi, halo. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu. Saya juga izin on cam-nya habis ini ya, karena tadi habis dari meeting sebelah gitu. Semangat! Siap, terima kasih Kak Dwi. Nah, tadi sudah berkenalan dengan Kak Dwi dan juga Kak Vivi. Boleh nih kita sambil berkenalan dengan Bapak Ibu yang lain. Silakan ya Bapak dan Ibu sambil memperkenalkan diri di kolom chat. Ada Bu Fevli dari Padang. Halo Bu, saya juga dari Padang Bu. Halo. Halo Bu Eva. Halo Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ya. Halo Mbak Nelsa. Halo Ibu. Saya maaf off kamera ya Mbak ya. Siap Ibu, nggak apa-apa. Yang penting semangatnya jangan off ya Bu. Enggak dong, semangat selalu buat WIT. Mantap, terima kasih banyak Izin Ibu. off kamera ya. Sama. Boleh Bu, silakan gitu. Nah,
Ada yang dari Depok, ada dari Batang gitu ya, ada dari Banyuwangi juga. Oh, pembicara kita hari ini juga ada yang dari Banyuwangi nih. Sudah ramai. Saat ini sudah ada 45 orang yang bergabung. Mungkin semoga makin sore nanti semakin banyak Bapak Ibu yang bergabung ya, Bapak Ibu gitu. Nah, di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan belajar banyak tentunya dari ketiga orang narasumber kita gitu dengan tema yang sangat beragam, mulai dari skill gitu ya, skill untuk menunjang proses belajar mengajar dan juga ada tentunya ada tema-tema yang menarik lainnya gitu dari pembicara-pembicara kita gitu. Nah, langsung saja nih Bapak dan Ibu, kita sambil berkenalan di chat, kita akan berkenalan dengan pemateri kita pertama gitu atau yaitu Ibu Winnie gitu. Sebelumnya saya ingin membacakan CV Ibu Winnie terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Ibu Winnie Restuliani atau akrab disapa Bu Winnie gitu, merupakan guru dari SDN 140 Arca Manik di Kota Bandung. Beliau kelahiran Bandung dan menempuh S1 PGSD UPI pada tahun 2010 gitu ya. Nobody perfect, but we are try our best as gratitude. Masya Allah ya. Selain menjabat sebagai seorang guru, Bu Winnie juga aktif di bagian kesejahteraan PGRI cabang Kecamatan Arca Manik, dan selain itu juga aktif di bidang pengembangan keprofesian FKKG di Kota Bandung, merupakan VCT Jawa Barat, tim modul Kota Bandung, alumni WIT 2020 tentunya, dan juga tim editor video pembelajaran Kota Bandung. Wah, guru-guru yang dari Bandung mana suaranya nih? Kita akan belajar pertama dengan Ibu Winnie. Halo Bu Winnie, Assalamualaikum. Ya, halo Mbak Nelsa. Waalaikumsalam. Halo. Bu Winnie sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Nelsa? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Winnie nanti akan bercerita ya Bu Winnie tentang free sites menggunakan Google Sites. Nah, saya jujur nggak tahu nih Bu, ini maksudnya apa. Jadi hari ini saya juga ikutan belajar nih ke Bu Winnie gitu ya. Iya. Boleh langsung aja nih Bu Winnie, untuk kita mempersingkat waktu, kita persilakan Bu Winnie untuk sharing bersama Bapak dan Ibu semua. Silakan Bu Winnie. Iya. Ini saya bantu putarkan slide-nya ya Bu. Terima kasih Mbak Nelsa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih juga kepada Mbak Nelsa dan WIT yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan rekan-rekan semua untuk sharing mungkin ya, Mbak Nelsa, sharing dan kita bertumbuh bersama. Kita berbagi, belajar bersama, dan bertumbuh bersama. Izinkan saya, Bapak Ibu di seluruh Nusantara, bukan berarti di sini saya yang lebih expert, kita belajar bersama-sama ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ya, baiklah Bapak Ibu, apa sih Google Site? Nah, kita mungkin mengenalnya dengan website ya. Nah, kalau website itu kan berbayar ya Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau Google Site ini adalah salah satu ruang mungkin ya yang bisa kita jadikan alternatif untuk dalam pembelajaran di masa pandemi ini ya, mengajarkan kita gitu ya dari kondisi saat ini, mengajarkan kita untuk lebih kreatif lagi, bagaimana mengoptimalkan peserta didik kita gitu ya, walaupun pandemi, tetapi kita harus tetap semangat, tetap berkarya, dan menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, salah satunya yaitu dengan Google Site. Seperti apa Google Site ini? Ya, next, Mbak. Oke.
Google Site ini adalah salah satu fitur mungkin ya yang ada pada Google. Di sana banyak sekali mungkin selain Gmail, selain Google Classroom atau kita kenal dengan GC, ada juga salah satu fitur yang dipersembahkan oleh Google yang dikontribusikan untuk kita, yaitu sebagai pengajar ya tentunya yang membantu kita dalam proses pembelajaran, yaitu Google Site. Nah, Google Site ini kita bisa merangkum berbagai informasi hanya dalam satu link, dan tentunya itu tanpa berbayar. Ya, kalau misalkan apalagi ya kalau untuk sekolah dasar ataupun TK gitu ya masih jarang menggunakan website karena mungkin durasi kontinu atau durasi kemaksimalan dalam website itu atau penggunaan website itu belum maksimal. Nah, tapi kita jangan patah arang meskipun kita tidak misalkan bisa mampu menggunakan website, nah kita bisa menggunakan site ini. Site ini dari Google semuanya free. Bisa merangkum satu informasi hanya dalam satu link dan bisa kita share, mudah diakses untuk orang tua dan peserta didik. Nah, seperti apa tampilannya? Boleh, Mbak Nelsa, next. Nanti mungkin ya Bapak Ibu, kalau masih ada waktu kita aplikatif ya. Aplikatif sambil menunggu ini. Nah, oke, ada beberapa tools dari site ini yang bisa kita pelajari. Next, Mbak. Seperti biasa, nah ini ya, kita seperti biasa ini kita masuk ke akun ya, ke akun Gmail atau apapun. Nah, ini saya menggunakan akun Belajar ID. Kenapa menggunakan akun Belajar ID? Karena storage atau memorinya itu tak terbatas. Jadi ini kontribusi dari Kemdikbud bisa kita manfaatkan ya dengan akun Belajar ID ini, mempunyai storage yang free, jadi unlimited ya. Jadi bisa kita memasukkan data di sini semuanya tanpa kita harus menghapus atau apapun gitu ya. Dan satu hal lagi dari Belajar ID ini, mungkin sekedar informasi ya, ada kontribusi dari Canva for Education untuk para guru ya dan untuk para siswa. Jika mempunyai akun Belajar ID, kita bisa login dengan akun Belajar ID dan itu semua free. Elemen, kemudian hal-hal yang ada dalam Canva itu semuanya free ya, semuanya free, bisa kita manfaatkan. Nah, kita balik lagi ke Google Site, kita masuk nih di site ya. Kemudian kita pilih di sini ada beberapa template ya, atau mau kita membuat sendiri boleh, tinggal kita klik yang plus ya, yang plus ini membuat baru atau yang sudah ada. Next, Mbak. Nah, ini salah satu contoh site yang saya buat untuk giat literasi ya, karena mungkin kita masih online. Kalau di Kota Bandung sih alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini sekarang lagi pilot project untuk sekolah tatap muka. Dari satu kecamatan itu hanya 2-5 sekolah yang bisa tatap muka selama 1 bulan pengujiannya. Dan itu belum tentu masih masih blended gitu ya, masih antara online dan offline. Nah, ini salah satu ruang Google Site bisa kita manfaatkan. Di sini kita bisa memasukkan berbagai gambar, berbagai link tautan ya, audio. Di sini ada semuanya. Rekam ya, ini dari template awal ya. Ada insert, ada page, ada themes. Nah, di insert ini banyak sekali. Ada kita bisa insert gambar, insert link tautan, insert drive. Di sini banyak ya Bapak Ibu. Nanti kita coba ya. Oke. Selain itu toolsnya juga ada Andoredo di sini di atas, yang paling atas ya, Andoredo untuk kembali atau melanjutkan ya. Kemudian ada setting, ada preview, bisa kita lihat hasil dari site yang kita buat. Ada setting dan terakhir adalah publish untuk memperlihatkan link kita, dalaman informasi kita kepada orang banyak. Oke, next, Mbak. Oke,
Nih, selanjutnya ini di page-nya ya. Nih, tadi yang insert, sekarang kolom page selanjutnya. Di sini di page itu ada beranda ya. Kemudian ada juga subpage. Subpage itu untuk menambahkan tautan-tautan di sini di atas ya. Kita bisa menambahkan beranda, bisa menambahkan lagi subpage-nya. Di KPPK itu ada lagi ini seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Tergantung kita ya, tergantung kebutuhan kita untuk apa site-nya. Oke, next, Mbak. Oke, selanjutnya adalah themes. Themes itu adalah tampilan ya, tampilan site kita mau seperti apa, apakah simple atau Aristotle, di sini ada semuanya. Yang semaunya kita gitu ya. Kita sukanya yang tipenya seperti ini. Nah, di sini ada ya semuanya, themes, tampilan site kita. Oke, next, Mbak. Nah, selanjutnya site juga ini dapat kita berkolaborasi dengan rekan lain, dengan guru lain. Kita bisa tambahkan add collabs ya, atau di kolaborator ya. Di sini bisa share order. Di sini kita tinggal masukkan, tautkan emailnya ya. Teman kita, nanti kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk membentuk site ini. Next, Mbak. Oke, nah selanjutnya ada setting ya. Nah, setting di sini adalah ada navigation ya, untuk kita melihat di sini ya, mau seperti apa tampilan site, apakah mendatar atau menurun, di sini ada, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Next, Mbak, selanjutnya. Setelah di setting, nah, dan yang terakhir adalah untuk mempublish. Jangan lupa setiap kita membuat site ya, kemudian kita publish ya, kita publish site-nya ini dengan, Mbak ke bawahin sedikit, tak kelihatan. Oke, ke atas, ke bawah, Mbak. Nah, ini ya, ada publish ya. Nah, di sini kita bisa mempublish apakah hanya untuk kita saja yang melihat atau untuk semua orang. Di sini ada pengaturannya. Begitu, itu langkah terakhir dari awal kita masuk ke akun, kemudian ke site, terus kemudian kita rancang. Nah, dan terakhir jangan lupa dengan mempublish semua site kita. Oke, Mbak. Terima kasih, mungkin itu materinya. Saya mau perlihatkan dulu, Mbak, untuk site yang udah saya buat mungkin. Boleh Bu. Ini silakan Bu, kayaknya banyak guru yang tertarik. Saya share screen ya. Siap, Ibu. Ya, nah ini salah satu contoh, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih kreatif lagi ya. Sebentar, si loading. Oke, ini site saya. Kita preview ya. Oke, nah ini kebetulan SD saya ini belum punya website gitu ya, karena mungkin dari keterpakaian atau ininya masih belum terlalu banyak. Nah, tapi saya tidak patah arang dengan adanya Google Site ini. Saya bersyukur sekali bisa membangun informasi yang bisa kita share kepada orang tua. Nah, di sini kemudian kita kasih beranda ya. Ini adalah mungkin informasi ya, selanjutnya ada informasi yang bisa kita share kepada orang tua. Loading. Nah, ini ditautkan drive ya, ditautkan video ya, ditautkan PPT, di sini juga bisa informasi-informasi, ditautkan link YouTube yang sudah kita upload ke YouTube, bisa kita tautkan di sini. Kemudian nih yang terpenting nih, yang kemarin saya kebetulan kelas 6, saya gunakan site ini untuk US, untuk ujian sekolah kelas 6. Di sini, nah ini ya, tata tertib ujian sekolah. Jadi anak itu hanya masuk ke satu link ini saja. Mereka mulai melakukan presensi di hari Senin, ya kemarin 26 April sampai hari Kamis. Kemudian ini link-link ujiannya. Tidak lagi kita men-share itu tiap hari
Senin kita share linknya gitu ya ke grup WA. Nah, dengan Google Site ini satu keuntungan kita hanya share satu kali di awal dan anak pun nanti akan masuk ke ruang ini semua. Nah, seperti itu ya. Nah, dan kebetulan nanti di bulan Juni akan ada PAT, kita pun di sini menggunakan untuk kelas 1, nanti ada ruangnya kelas 1 ya. Kemudian untuk kelas 2 sampai kelas 6 dan selanjutnya seperti itu. Bapak Ibu, ini salah satu info dalam satu link ya, bisa kita rangkum untuk kita berikan kepada orang tua dan peserta didik, dan itu semua mudah diakses seperti itu. Wah, dan gratis ya Bu? Iya, gratis, dan itu tentunya yang paling terpenting. Benar banget itu Bu. gratis ya. Oke. Masih ada gak waktunya? Masih Bu, ini ada pertanyaan nih Bu dari Bu Rosa. Saya juga penasaran sih Bu. Bisa nggak ya Bu kita mendeteksi pengunjung dari site kita gitu? Kalau di website mungkin bisa gitu ya Bu, kita tahu ada sekian ribu orang nih yang masuk gitu. Kalau dari Google Sites kira-kira ada itunya juga nggak Bu ini? Kalau dari Google Sites sih nggak ini ya, nggak ada daftar pengunjung nih. Nggak ada, berbeda sama yang dari Office berapa ya, 365 ya, itu ada pengunjungnya dari sesuai yang kita gunakan. Kalau di sini nggak ada sih, nggak ada laporan berapa pengunjung. Namun mungkin kalau yang tadi link apa sih namanya, link US ya, link ujian gitu ya, kita masukkan, mungkin nanti kita bisa lihat di spreadsheet-nya, jadi ada beberapa anak yang sudah mengerjakan atau tidak. Jadi kalau untuk laporan pengunjung sepertinya di sini tidak ada laporan pengunjungnya. Nah, begitu. Nah, ini ya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, Andoredo, kemudian preview, kemudian dipublish. Jangan lupa setiap kita rubah atau setiap kita membuat site, kita publish, karena kalau tidak dipublish tidak akan terlihat perubahannya. Seperti itu. Iya. Menarik banget Bu. Ya mudah-mudahan sih. Jadi gini ya Mbak, ini kan karena memang dari mulainya sih dari kebutuhan kita juga gitu ya. Dan apakah kita bisa mencoba gitu, ternyata ini mudah Bapak Ibu. Saya juga baru dari semester 2 mungkin ya, ini awalnya dari Februarian, sekitar Februari dapat ini, dari share-share sesama teman juga, alhamdulillah. Dan kita ujikan dulu nih setelah kita buat, kita juga tidak langsung ini, kita ujikan dulu kepada peserta didik apakah bisa diakses atau tidak. Alhamdulillah semuanya pun bisa gitu. Jadi mudah, hanya link saja, hanya membutuhkan jaringan dan bisa diakses seperti itu. Nah, ini kita buat ya blank. Kalau baru kita klik tambah. Nah, di sini ya, yang tadi saya katakan kita bisa insert. Di sini ada insert text di sini, kemudian insert image. Image-nya itu image, video, bisa kita upload ya, upload dari PC yang kita gitu ya, dari kita. Nah, dari file yang ada di kita. Seperti itu. Mudah sih semuanya, ada drive, embed itu adalah untuk menautkan link, apakah dari link YouTube atau dari link Instagram, semuanya bisa masuk ke sini. Mantap. Bapak dan Ibu udah semangat banget nih Bu ini untuk mencoba gitu ya. Nanti boleh ya Bu materinya saya izin share ke Bapak Ibu yang hadir. Mangga. Mungkin ini kalau misalnya ada nih Bapak Ibu yang pengen belajar langsung ke Bu Winnie, mungkin bisa menghubungi kemana Bu Winnie? Mungkin boleh mungkin ke Instagramnya atau email, boleh ke email. Ada di situ ya, ada di yang akhir ya Mbak, di di slide materi ya Bu ya? Iya, di akhir materi ada. Atau melalui Instagram. Iya, mangga, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini Mbak ya, waktu mungkin sekedar ini ya, informasi juga dari WIT, mungkin boleh nggak Mbak sekarang? Nanti aja Bu, kayaknya kalau udah WIT kita di akhir. Siap. Makasih ya Bu. Iya. Terima kasih Mbak Nelsa. Keren pokoknya WIT, hebat.
Nanti kita obrolin lebih lanjut tentang Ya, WIT. siap. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mungkin kepada Bu Winnie, nanti kita persilakan untuk bertanya di sesi selanjutnya ya Bapak Ibu. Kita ada sesi tanya jawab nantinya. Bagi Bapak dan Ibu yang nanti mau materinya juga, insya Allah akan kita share setelah sesi ini. Nah, selanjutnya nih Bapak dan Ibu, pembicara kita kedua gitu ya, itu adalah Bu Umi Hasanah. Nah, saya coba bacakan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu CV beliau. Ibu Umi Hasanah saat ini mengajar di SMKN 1 Trowulan gitu. Jabatan adalah sebagai guru, tentunya aktivitas beliau adalah saat ini selain menjadi guru, beliau juga dosen di Universitas Islam Majapahit. Kemudian adalah inspirator kelas inspirasi di berbagai daerah. Wah, Masya Allah. Volunteer pendidikan Share dan Care Jombang, ada volunteer Sekolah Sungai, volunteer Youth Diversity Alliance, pengurus KGBN Mojokerto dan MGMP Biologi, tutor Ganesha Operation and Sony Sugema College, narasumber pendidikan daerah dan nasional, dan tentunya merupakan alumni dari Wadah Inspiring Teacher 2019. Wah, banyak sekali gitu ya aktivitas yang dilakukan oleh pembicara kita yang kedua gitu. Pastinya materi yang akan di-share oleh Bu Umi Hasanah juga sangat berguna sekali gitu ya untuk Bapak dan Ibu. Saya panggilkan langsung narasumber kita yaitu Ibu Umi. Halo, Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Mbak Nelsa. Gimana kabarnya nih Mbak Nelsa? Alhamdulillah. Bu Umi apa kabar? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah. Ya. Sudah vaksin Bu? Belum Mbak, belum belum. jadwal. Iya. Baik, semoga sehat-sehat selalu ya Bu Umi. Nah, Bu Umi hari ini akan bercerita juga nih tentang blended learning ya Bu Umi, yang pastinya akan sangat berguna bagi Bapak dan Ibu yang bisa dimanfaatkan gitu ya Bu untuk proses belajar mengajar setelah ini gitu. Silakan Bu Umi. Saya izin. Terima kasih Mbak Nelsa. Bu. Sama-sama Bu. Ya boleh Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta WIT Series dan juga tim Wadah Inspiring Teacher 2021. Sebelumnya Mbak Nelsa, apakah suara saya terdengar dengan jelas Mbak? Halo Mbak Nelsa? Jelas sekali Bu Umi, jelas. Oh ya, terima kasih. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada tim Wadah Inspiring Teacher 2021 karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman mengajar saya dan tentunya pengalaman saya menjadi peserta WIT yang bikin sampai sekarang itu susah move on gitu ya. Sehingga kalau ada program WIT itu penasaran ada apa ini WIT gitu, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya diskusi dengan Bapak Ibu yang ada di room ini, mohon slide yang ketiga Mbak. Slide yang ketiga bisa dilihatkan. Iya, yang ketiga. Oke, Bapak Ibu, di awal saya berbagi pengalaman atau mencoba pembelajaran permasalahan di dalam kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang ada di room ini punya nggak ya permasalahan yang sama dengan saya ketika murid di kelas itu sudah mulai malas belajar, murid di kelas itu ketika diberikan tugas itu justru bingung, kemudian apa yang harus dilakukan, bertanya juga tidak, tapi tidak mengumpulkan tugas, seperti itu Mbak Nelsa. Nah, ada juga nih permasalahan di pembelajaran saya, orang tua murid, wali murid, telepon, Bu ini gimana anak saya itu disuruh belajar mengerjakan tugas, kok malah tidur ya, seperti itu. Jadi sepertinya itu benar-benar tidak mau belajar begitu. Nah, ujung-ujungnya ternyata kondisi kelas yang seperti ini, yang stressing itu bukan muridnya, bukan orang tuanya, tapi juga termasuk gurunya.
Jadi saya sebagai guru ini gimana ya anak-anak kok seperti ini, ada semacam beban moral, ada semacam tanggung jawab yang belum terselesaikan, sehingga bagaimana caranya supaya murid-murid saya tidak lagi malas belajar, tidak lagi bermasalah ketika diberikan tugas seperti itu, Mbak Nelsa. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu yang ada di room ini punya nggak ya permasalahan yang sama kayak saya ini kira-kira? Bisa aku cek ya. Oh ya, jelas Bu, jelas seperti itu. Oh enggak, itu jawaban saya pertanyaan tadi ya. Iya, Iya, gimana nih kayaknya Bapak Ibu? kalau Ada Bu, dari Bu Aida, dari Bu Rini ada iya. pastinya. Banyak sekali. Kayaknya semua guru kayaknya hampir semuanya punya masalah-masalah di dalam pembelajarannya. Begitu ya Mbak Nelsa? Betul sekali. Jadi di sini akhirnya saya mencoba menerapkan model pembelajaran atau semacam pendekatan yang menurut saya di masa yang akan datang itu tetap dipakai meskipun tidak dalam masa pandemi, Mbak Nelsa. Sehingga saya pilih coba sih kalau misalkan saya terapkan blended learning karena saya sebagai guru SMK itu ada Mbak kegiatan kami tatap muka, yaitu kegiatan praktik untuk membuat produk hasilnya anak-anak itu, kami tetap mengadakan kegiatan tatap muka. Nah, kebetulan saya di sekolah itu juga mengajarnya campuran, mengajar IPA, mengajar biologi, mengajar produktif pertanian, sehingga ini saya pakai sebaik-baiknya untuk menerapkan metode blended saya seperti itu, sehingga yang harusnya murid itu belajar 3 mata pelajaran, Mbak, ini saya paketkan jadi 1 gitu ya. Jadi sekali belajar, mereka belajar pelajaran IPA, mereka jadi 1 dengan pelajaran biologi, juga sekaligus mereka bisa menerapkan di pelajaran produktifnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kegiatan blended learning itu sebenarnya tatap muka, daring maupun luring yang dipadukan itu tidak semuanya dalam kategori blended, Mbak Nelsa. Jadi bukan hanya sekedar memadukan atau mengkombinasikan, tetapi benar-benar ini adalah suatu perkawinan, gitu ya. Jadi perkawinan antara daring sama luring. Bayangkan aja kalau perkawinan pasti hasilnya adalah perpaduan dua gen itu ya. Nah, sehingga harapannya nanti dari metode blended learning ini akan dihasilkan output yang memang benar-benar berdampak. Apa yang kita lakukan saat daring juga bisa diterapkan saat luring seperti itu. Nah, nanti ada penjelasannya di aksi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi walaupun kita melakukan pembelajaran daring, tetapi kita juga menghadirkan pedagogiknya, Mbak. Jadi dulu saya ketika awal-awal PJJ itu menggunakan Google Classroom ya, Mbak ya. Google Classroom. Jadi ketika kita sudah ngirim tugas ya sudah selesai gitu ya. Jadi kita nggak pernah memantau, nggak pernah interaksi, kemudian kita nggak pernah mendampingi, apalagi kita memberikan masukan-masukan itu tidak gitu ya. Nah, ternyata model pembelajaran yang seperti itu hanya memindah materi pelajaran dari yang kita punya ke Google Classroom atau ke teknologi yang lain, itu bukan disebut dengan blended learning seperti itu. Jadi walaupun materinya sudah kita sampaikan, tetapi kalau tidak ada pendampingan, tidak ada interaksi, maka tidak bisa disebut sebagai blended learning seperti itu. Nah, coba Mbak slide berikutnya, Mbak Nelsa. Ya, jadi Bapak Ibu saat melaksanakan blended learning ini sebelumnya juga banyak sekali tantangannya gitu ya. Jadi tantangannya itu murid maupun guru ada dalam kondisi 4 jenis seperti ini. Jadi ada yang kondisi internetnya baik, tapi guru tidak IT literate, kemudian ada yang kondisi internetnya baik, juga guru IT literate, ini paling ideal kayaknya ya. Jadi kondisi internet support dengan kemampuan guru dalam literasinya. Kemudian yang ketiga itu kondisi jaringan internetnya buruk,
gurunya tidak IT literate. Ini sudah paket komplit ya. Jadi sudah nggak IT literate, juga tidak support jaringannya seperti itu. Nah, kemudian yang kondisi internet buruk guru IT literate ini memang beberapa guru ditempatkan atau murid kami itu berada di atas pegunungan. Jadi sulit sekali akses internet seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan kita melakukan guru kunjung, kita bisa memanggil anak-anak setiap berapa bulan sekali untuk ke sekolah mengambil tugas-tugasnya seperti itu. Nah, itu tantangannya. Kemudian tantangan di murid sendiri, ternyata pada saat kita melaksanakan blended learning itu, variasi atau keanekaragaman kompetensi murid itu juga sangat berpengaruh, Mbak. Jadi mungkin bisa diperlihatkan slide berikutnya, Mbak. Iya, Bu. Nah, di sini saat kami beraksi gitu ya, selain kami juga berkolaborasi dengan guru lain, tantangannya adalah kemampuan murid yang berbeda-beda, kompetensi yang berbeda-beda. Apalagi saya Mbak Nelsa mengajar guru pertanian yang notabene itu harus ke lahan, harus menggunakan alat-alat berat, di mana kalau alat-alat berat itu kalau murid yang perempuan terasa berat juga, terasa risih juga gitu. Padahal mereka harus berkompeten di bidang itu. Nah, pada saat praktik itulah guru merasa tertekan, guru merasa, aduh ini gimana, materi aja mereka nggak dapat, mereka dapatnya dari internet aja, gimana caranya gitu. Nah, ini salah satu tipsnya untuk Bapak Ibu guru di sini mungkin bisa diterapkan gitu ya. Ternyata mengajar itu nggak secapek yang kita kira, Mbak Nelsa. Mengajar ketika kita mampu memberdayakan murid itu ternyata membantu guru, apalagi di jam-jam terakhir seperti itu. Nah, akhirnya saya kelompokkan Mbak Nelsa, murid yang berkompeten membuat pupuk, saya kelompokkan menjadi satu. Murid yang berkompeten dalam mengoperasikan alat penyemprot hama, seperti itu saya jadikan satu, Mbak. Nah, akhirnya mereka saling bertukar informasi, saling berbagi kompetensi. Jadi murid yang berkompeten membuat pupuk, berbagi sharing ke temannya yang tidak berkompeten dan seterusnya. Nah, senangnya kalau kegiatan offline pada saat luring itu, Mbak Nelsa, pada saat panen, saat produknya sudah nyata didapatkan anak-anak. Nah, sepertinya kerja keras anak-anak itu terobati gitu ya. Jadi di gambar offline, anak-anak sedang habis panen, kemudian packaging untuk dijual ke teman-temannya sendiri atau ke guru-gurunya. Nah, seperti itu kegiatan offline kami. Nah, kenapa mereka bisa sampai panen? Kenapa mereka sampai berhasil dalam pembelajaran ini? Karena peran serta di kegiatan daring guru, Mbak Nelsa. Jadi pada saat kegiatan online atau daring, kami memanfaatkan Google ya, Google ada Flipped Classroom seperti itu. Jadi kami tidak hanya memindah materi aja, tetapi kami juga berinteraksi dengan murid. Jadi lewat WhatsApp, apa ya materi yang tidak bisa dimengerti, kira-kira materinya sudah sampai mana, halaman mana nih yang dipelajari seperti itu. Jadi saya mandunya itu sampai halaman mana kalian pahamnya gitu. Kalau nggak paham itu apa yang nggak dipahami seperti itu. Kadang-kala Mbak Nelsa, ulangan pun juga seperti itu, penilaian formatif. Anak-anak saya suruh buat soal sendiri dari apa yang dia alami. Nah, soal itu dibagikan ke teman-temannya seperti itu. Jadi itu sih Mbak. Kemudian di kegiatan online atau di pembelajaran daringnya, selain memanfaatkan Flipped Classroom, kami juga memanfaatkan portal-portal belajar, juga memanfaatkan sekolahmu seperti itu, sehingga anak-anak lebih kaya dengan wawasan seperti itu. Jadi memang kendalanya banyak sih Mbak ketika online itu, dan kalau siswa SMK itu lebih suka praktik. Jadi jujur aja kehadiran mereka ketika daring itu lebih kecil daripada luring. Ketika mereka Rek, besok itu ya Rek ya, tahu Rek ya Mbak ya, kalau Jawa Timur itu manggil anak itu Rek Mbak. Iya Bu. Ya, Rek, besok kita praktik ke lahan ya Rek gitu ya.
Jadi anak-anak itu seneng, Mbak. Jadi banyak yang hadir, berapa persen, kalau nggak sakit mereka juga pasti akan hadir. Beda lagi kalau daring, gitu ya. Jadi kalau daring itu anak-anak kadang-kala, Bu, nggak punya pakai data, Bu, sinyalnya jelek seperti itu. Sehingga inilah peranan blended learning, Mbak. Jadi blended learning itu mengkombinasikan sehingga tetap menghadirkan pedagogiknya yang paling penting. Jadi jangan sampai meninggalkan pedagogik. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengkombinasikan antara offline dengan online, kemudian di situ tidak ada unsur pedagogik, tidak ada interaksi antara murid dengan guru, tidak ada pendampingan intensif, juga tidak ada integrasi secara konstruktif, itu tidak bisa disebut dengan blended learning. Seperti itu, Mbak. Mungkin next, Mbak, terakhir mungkin. Nah, ini Mbak, dari tantangan, dari kesulitan saya, kemudian dari aksi yang sudah saya lakukan, ada beberapa perubahan yang saya mengerti ketika menerapkan blended learning. Yang pertama, saya meyakini bahwa model pembelajaran dengan pendekatan blended learning ini akan dipakai di masa depan, bukan hanya di masa pandemi. Karena memang menurut saya benar-benar efektif dan benar-benar mengkonstruksi murid untuk bisa lebih mandiri, lebih bisa kolaboratif dan berkomunikasi baik dengan sesama temannya, dengan Bapak Ibu guru dan dengan orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian perubahan yang saya lakukan ketika saya offline begitu ya, sebelum pandemi, saya jarang sekali melakukan diagnosis awal. Jadi saya anggap murid satu kelas itu kemampuannya sama semua. Nah, ini sangat terasa sekali. Saya seperti terpukul gitu ya, ketika di masa pandemi itu ternyata terlihat sekali, terbuka sekali, dan semuanya serba terbuka bahwa kenyataannya kompetensi murid itu sangat berbeda-beda sekali. Nah, sehingga perubahan yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan diagnosis awal sebelum mengajar seperti itu. Kemudian mengembangkan bakat dan minat murid itu sesuai dengan kompetensi. Memang benar, Mbak. Jadi kalau misalkan mereka itu berkompeten pada satu hal, akan lebih baik kita mengasah pada kompetensi itu. Karena saya yakin keterampilan abad 21 itu yang dibutuhkan adalah di kompetensi keterampilannya lebih dominan seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa murid SMK itu tidak bisa disamaratakan pola pikir, bahkan antar jurusan, satu sekolah antar jurusan itu memiliki karakter yang berbeda. Bayangkan Mbak, saya di sekolah saya ada 7 jurusan dengan 7 karakter murid seperti itu. Jadi hampir semuanya itu berbeda jauh, ya. Nah, bagi guru-guru yang mengajar pada satu jurusan tidak masalah, Mbak. Tetapi yang mengajar pada semua jurusan pusing gitu. kalau belum belajar mendiagnosis seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pendampingan dan interaksi positif dengan murid. Ini memang sangat perlu sekali. Nah, ini ada cerita, Mbak, saya. Ketika saya belum mengikuti pelatihan guru merdeka belajar gitu ya, sebut saja saya bukan guru merdeka belajar gitu ya. Pada saat jam-jam terakhir, ketika murid tidak memperhatikan, ketika murid tidak istilahnya nggak nyambung dengan apa yang saya ajarkan dan saya sudah dalam kondisi lelah, kira-kira apa yang saya lakukan, Mbak, ke murid-murid saya? Pasti marah-marah, hei kamu jangan tidur, seperti itu ya, hei kamu jangan rame, kayak gitu ya. Nah itu sebelum saya jadi guru merdeka belajar, Mbak. Nah nanti dibahas kan sama Bu Dina itu. Betul. Jadi ketika saya sudah melakukan pelatihan di WIT seperti itu, nah ternyata mengajar menjadi guru merdeka belajar itu kaya akan cara, Mbak. Jadi menyelesaikan permasalahan di dalam kelas itu banyak temennya sesama guru yang bisa kita ajak sharing sehingga
banyak langkah-langkah jitu yang bisa kita ambil seperti itu. Kemudian perubahan yang keempat adalah melakukan integrasi pertemuan daring dan luring seperti itu. Jadi kayak irisan gitulah. Jadi perkawinan yang outputnya itu adalah menggambarkan daring juga luring seperti itu. Kemudian melakukan variasi pembelajaran tentunya Mbak. Jadi tidak melulu kita membahas tentang teori, tidak melulu kita membahas tentang praktik, tetapi kadang-kala kita juga bercanda dan membahas soal lingkungan yang ada di sekitar kita seperti itu. Kemudian membuat proyek bermakna. Nah, ini sudah sering kita lakukan karena memang tuntutan dari sekolah kami adalah bagaimana murid-murid itu nanti keluar dari SMK itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan jurusan yang dipilihnya seperti itu. Nah, kemudian menggunakan metode dan media pembelajaran yang beragam seperti itu. Nah, ini mungkin kuncinya ya Mbak ya, supaya murid nggak bosen, kadang ya blended learning, kadang-kala offline, kalau offline jenuh ya pakai online seperti itu. Jadi gitu sih Mbak, pengalaman mengajar saya ketika menerapkan blended learning gitu. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Makasih Bu Umi, ini kayaknya ajang untuk para guru untuk bisa saling curhat gitu ya Bu, permasalahan yang dialami sejak pandemi COVID hadir gitu ya. Nah, gimana nih Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ya, kalau saya tangkap berarti blended learning itu adalah penting gitu ya Bu, tapi untuk bisa mengoptimalkan blended learning, gurunya harus merdeka dulu gitu ya, which is itu yang kita bahas nih setelah ini gitu. Gimana nih Bapak dan Ibu? Oh, ada Bu Eva juga gitu ya sebagai guru SMK. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak dan Ibu kepada Bu Umi gitu ya. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Bu Umi. Bu Umi juga sharing mengenai pengalaman selama mempraktikkan ini gitu ya Bu, respon dari anak. Kalau jika ada Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi langsung juga dipersilahkan ya Bapak Ibu. Dari Bu Silmia, terima kasih Bu Umi sharingnya. Sama Bu. Kalau dilihat tadi ya Bu Umi, menurut Bu Umi, skill apa sih Bu yang paling penting banget harus dimiliki oleh seorang guru agar blended learning-nya itu bisa efektif, Bu Umi? Apa Bu kira-kira? Ini paling dari saya nih. Iya Bu, iya Mbak Nelsa. Jadi yang paling esensial dari blended learning itu adalah ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah interaksi positif. Jadi program blended learning ini harus memungkinkan terjadinya interaksi yang positif antara guru dan muridnya. Kemudian harus ada kontinuitas dalam berinteraksi, Mbak. Jadi kalau berinteraksi di murid, kadang-kadang kalau gurunya lelah gitu ya, nggak ada interaksi sama sekali, grup kelasnya sepi, sunyi, seperti itu tidak disarankan di blended learning seperti itu. Jadi tetap harus ada interaksi yang positif gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pendampingan intensif, Mbak. Murid kita itu sama dengan kita. Ketika kita diposisikan sebagai murid, kita sebagai peserta gitu ya. Kemudian ada perhatian, ada pendampingan sampai bagaimana kita bisa, itu nanti akan menjadi perhatian tersendiri bagi murid untuk menyelesaikan tujuan pembelajarannya seperti itu. Dan saya Mbak Nelsa itu untuk menetapkan tujuan pembelajaran nggak pernah saya buat. Saya mesti membuat dengan murid. Jadi ketika misalkan gini, jadi misalkan kita mau belajar tentang sel nih Mbak ya. Nah, kita mau belajar tentang sel. Murid saya ajak terlebih dahulu untuk explore tentang sel. Seperti itu. Nah, kemudian saya giring. Kira-kira kalian dalam mempelajari sel itu tujuannya apa sih kalian supaya supaya pembelajaran kalian itu berhasil seperti itu ya. Mereka akhirnya ngomong satu-satu gitu ya. Nah, enaknya kalau murid yang menetapkan tujuan, mereka tahu persis
apa tujuan mereka belajar, seperti itu. Dan saya menemukan itu juga terkejut juga gitu ya. Oh, ternyata iya ya, murid kalau tahu tujuannya itu lebih aktif, lebih bersemangat, lebih percaya diri seperti itu untuk menyelesaikan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, yang esensial dari blended learning itu adalah integrasi konstruktif. Pertemuan antara daring dan luring itu semacam perkawinan tadi itu. Jadi tidak boleh hanya dominan di luringnya, hanya dominan di daringnya, seperti itu, Mbak. Jadi ada 3 hal. Jadi kalau boleh disimpulkan, 3 hal yang penting itulah komunikasinya gitu ya, Bu. Kemudian melibatkan muridnya, dan yang ketiga adalah gurunya untuk bisa integrasi tersebut harus kreatif juga gitu ya, Bu Umi. Ini ada pertanyaan, Bu, dari Bu Ria gitu. Ibu kan tadi mengajar 3 mata pelajaran langsung. Nah, jika digabung menjadi satu, untuk penilaiannya seperti apa tuh, Bu? Kayaknya pertanyaan yang sama dari guru-guru yang lain juga ya, Bu. Iya, Silakan, betul. Jadi kalau kita mengajar 3 mata pelajaran satu guru itu memang lebih mudah. Jadi kita lebih istilahnya lebih bebas, Mbak ya, untuk melakukan tindakan apa ke murid. Untuk penilaiannya, misalkan KD-nya, Mbak ya, KD-nya itu misalkan tentang pembibitan, seperti ini ya. KD untuk produktif pertaniannya pembibitan. Nah, pembibitan itu berhubungan dengan apa? Reproduksi ya, dengan reproduksi. Kemudian di IPA-nya itu nanti tentang lingkungan, pengaruh pupuk misalkan, seperti itu. Nah, sehingga nanti antara KD tentang lingkungan, tentang pencemaran lingkungan, tentang pembibitan, dan tentang reproduksi tumbuhan, itu kita jadikan satu. Jadi nggak harus berurutan. Jadi misalkan KD reproduksi itu ada di KD 3.5 misalkan. Nah, padahal 3.2 itu belum saya ajarkan, tetapi saya punya kebutuhan untuk menggabungkan KD itu dengan KD lain di mata pelajaran lain, seperti itu. Sehingga nilai pengetahuan dan nilai keterampilan itu bisa kita ambilkan dari kombinasi 3 mata pelajaran tersebut, seperti itu. Karena memang KD-nya berdekatan dan hampir sama. Oke, berarti fleksibel gitu ya, Bu? Lebih fleksibel ini cara menyiasatinya. Siap deh, Bu Umi. Dan mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Bu, sebelum kita berlanjut ke pemateri kita yang ketiga gitu. Dari Bu Aide bertanya, untuk tujuan pembelajaran ini apakah bisa diterapkan juga ke jenjang lain, Bu? Terutama kayak adik-adik kita yang TK gitu. Iya, saya rasa kalau penetapan yang berbeda bisa diterapkan di semua jenjang ya, Mbak Nelsa. Jadi apalagi anak PAUD. Anak PAUD itu justru kalau dijelaskan anak-anak hari ini tujuan kita, pembelajaran kita itu adalah mengenal bola. Seperti itu justru mereka kadang ada yang nggak fokus gitu. Tapi kalau kita menggiring, ini kira-kira bola ini yang bentuknya kayak bola ini apa ya, seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa mempelajari bentuk bola itu untuk mengenal bentuk-bentuk benda lain yang ada di sekitarnya, kayak gitu. Jadi menurut saya justru anak-anak PAUD dan anak-anak TK itu jadi inspirasi bagi guru-guru untuk menerapkan di jenjang SMK loh, Mbak. Benar itu. Jadi ketika saya sharing dengan Bapak Ibu guru PAUD sama TK, terapkan di SMA SMK seperti itu. Wah, jadi yang penting tahu dulu gitu ya, Bu, sistemnya gimana gitu, dan bisa diterapkan ke jenjang manapun gitu. Justru bisa saling belajar satu sama lain ya, Bu Umi, menarik banget. Betul. Siap deh, terima kasih Bu Umi untuk materinya ya, Bu. Gitu. Saya izin sharing juga ya, Bu, nanti materinya kepada guru-guru yang hadir. Boleh, Mbak. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama, Mbak. Ya, Bapak dan Ibu, kita masuk nih ke pertanyaan ketiga gitu ya. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita peroleh di sore hari ini gitu. Materi ketiga, kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Dina. Bu Dina Rukmi Haryanti. Bu Dina adalah
guru asli dari Banyuwangi nih. Wah, Bu Dina udah hadir sore hari ini. Bu Dina juga mengajar di SD IT Al-Uswah. Beliau selain menjadi guru, Bu Dina juga punya karir lain gitu ya, Bu. Pertama adalah penulis 2 buku solo dan 5 buku antologi. Wah, penulis. Dan yang kedua adalah trainer di Lembaga Training Al-Uswah Banyuwangi. Halo, Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nelsa. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya saya agak kurang pede gitu ya disebut sebagai pemateri. Karena saya di sini sifatnya berbagi. Setelah saya ikut WIT kemarin itu sepertinya mata saya lebih terbuka gitu bahwa banyak sekali kegiatan di luar sana yang mungkin belum banyak dilihat atau diikuti oleh teman-teman saya dari Banyuwangi gitu. Masya Allah. Kalau bukan teman, berarti teman sharing kali ya, Bu, sore ini. Iya, Bu Dina juga nanti akan bercerita tentang bagaimana merdeka belajar gitu ya, Bu, untuk guru harus keluar dari zona nyaman dengan merdeka belajar gitu. Nah, tadi kita sudah belajar banyak dari Bu Winnie tentang Presides dan Bu Umi tentang blended learning gitu. Nah, banyak sekali yang bisa dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru semua, dan tentunya sebelum belajar hal-hal baru kita harus merdeka belajar dulu gitu kali ya, Bu, bridging-nya nih dari materi-materi yang tadi gitu. Langsung aja nih Bu Dina, kayaknya Bapak dan Ibu juga sudah nggak sabar. Silahkan Bu Dina. Oke. Terima kasih Mbak Nelsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dari SDIT Al-Uswah Banyuwangi gitu ya, kota di ujung timur Pulau Jawa. Sebenarnya seharusnya saya diletakkan di awal gitu ya, karena dari CV 2 guru tadi sepertinya saya yang paling minim pengalaman gitu ya. Jadi saya mengambil tema keluar nyaman dengan merdeka belajar ini, terutama saya melihat dari kondisi di sekitar saya, khususnya di Banyuwangi, itu guru itu masih berada di zona nyaman. Jadi zona nyamannya guru itu apa sih gitu ya? Next Mbak Nelsa. Zona nyamannya guru itu nah, mereka biasanya merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Kan ya ngajar setiap hari ya dengan kegiatan yang seperti itu saja. Merasa tidak ada masalah dengan anak didik di kelasnya maupun cara mengajarnya. Mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban, gitu ya. Tidak ada target dalam mengajar. Jadi terutama di masa pandemi ini banyak sekali guru yang sudah nyaman berada di zonanya gitu ya. Jadi mereka mungkin kalau yang daring ya asal ngirim materi gitu. Materi pun kadang-kadang tidak membuat sendiri, kadang-kadang mengambil dari YouTube, dari apa gitu ya. Jadi itulah yang membuat guru merasa berada di zona nyaman. Nah, kondisi seperti ini kan tentu tidak bisa berlangsung lama-lama karena kasihan siswanya kalau seperti ini terus kan. Misalnya dari YouTube pun mereka tidak perlu mendapatkan dari gurunya, mereka bisa mendapatkan sendiri karena anak-anak sekarang kan banyak yang sudah pegang HP sendiri, punya HP sendiri. Kalau materi itu hanya dari YouTube, tidak ada interaksi, kasihan siswanya. Maka sebagai guru yang pertama kita harus keluar dari zona nyaman itu tadi. Dengan merdeka belajar. Apa sih merdeka belajar itu? Next Mbak Nelsa. Ini ya, yang terjadi di luar sana kalau guru itu berada di zona nyamannya, mereka akan ketinggalan
Karena arus informasi yang cepat memaksa semua aspek kehidupan harus berubah. Dunia pendidikan di Indonesia pun mulai berbenah. Pemerintah juga sekarang sedang mencanangkan gerakan Merdeka Belajar. Kalau kita tetap berada di zona nyaman kita, lama-lama kita akan terlibas. Dan kalau kita terlena dengan kondisi ini, sekolah kita yang akan dirugikan. Lama-lama muridnya kan berkurang. Kalau sekolah di sana, gurunya begitu-begitu saja. Gitu ya. Materinya dari YouTube, materinya dari sini. Gitu ya. Jadi kita harus segera berubah. Next, Mbak. Nah, sekarang Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Sekarang Mas Menteri sedang menggalakkan ini ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu apa? Merdeka Belajar adalah, jadi belajar tidak hanya untuk ujian ini ya. Belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Jadi dengan dibimbing gurunya, siswa bisa menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar, Merdeka Belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Nah, pengalaman saya semasa daring ini ya, kalau sebelum daring saya memang biasa, misalnya saya memberikan suatu materi gitu, saya terserah anak-anak mau belajar dengan cara apa, mau sambil duduk di bawah lesehan atau sambil jalan-jalan, saya bebaskan mereka. Nah, sedangkan pada saat daring ini kan biasanya kita menagih tugas dari mereka, saya bebaskan. Misalnya tugas untuk merangkum gitu ya. Ada yang bertanya, apakah boleh ditulis? Boleh. Apakah boleh voice note? Boleh. Jadi semua kita mengakomodasi semua keinginan anak-anak gitu, agar mereka nyaman dengan cara belajarnya itu. Jadi agar mereka tidak merasa bahwa itu sedang belajar, karena yang saya tangkap selama ini bahwa belajar itu adalah sebuah beban ya. Jadi belajar itu adalah sebuah beban bagi anak-anak. Anak-anak saya sendiri kadang-kadang, aduh sekolah lagi. Gitu ya. Jadi sekarang pun saya di rumah kalau dengan anak-anak itu saya belajarnya dengan nonton film. Ini nonton film, itu saya setelkan film, ini apa, gitu. Isinya apa film itu tadi. Itu adalah salah satu bentuk merdeka belajar, kalau menurut saya ya. Jadi, yang sering masih membuat guru itu terpatok pada sesuatu itu karena kita seringkali membayangkan bahwa belajar itu adalah di meja dengan buku tulis, dengan pulpen, dengan buku pelajaran. Nah itu, padahal belajar itu bisa dari mana saja. Jadi kalau saya memberikan tugas kepada anak-anak, misalnya saya ingin mereka membuat karangan gitu ya, karena saya guru bahasa, menginginkan anak-anak membuat karangan, saya membebaskan mereka untuk memilih objek apa saja, bisa berupa mainan mereka atau dari orang tua mereka yang akan diceritakan. Jadi itu akan membuat mereka lebih tereksplor kemampuannya. Kalau mereka melakukan sesuatu yang disukai, itu pasti akan lebih lebih baik hasilnya karena mereka melakukannya dengan sukacita. Ini ya. Jadi ini misalnya pelajar menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Kita bantu anak-anak untuk menentukan tujuannya. Misalnya, mengarang. Tujuannya apa mengarang? Kita ajak mereka untuk berpikir ke sana. Misalnya, nanti suatu saat
menjadi penulis. Jadi mengarang adalah untuk belajar menulis yang baik. Jadi kita pancing mereka agar keluar apa yang mereka harapkan dari proses belajar itu tadi. Dan yang perlu diingat adalah bahwa kita sendiri pun sebagai guru juga memiliki karakter yang berbeda-beda antar guru ya. Dan kita pun memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa dipaksa untuk menyukai satu hal yang sama. Karena saya pernah mengajak teman-teman itu untuk ayo menulis buku bareng gitu ya. Itu mereka bilang, saya kan nggak bakat menulis, jenengan aja gitu. Nah, dari situ kan kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa jika kita sebagai guru tidak suka diajak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, bagaimana dengan anak-anak? Gitu ya. Jadi anak-anak pun punya hak untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai, gitu. Asalkan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, apapun caranya bisa dilakukan. Itu saja mungkin ya. Dan itu. Next, Mbak Nelsa. Yang patut kita ingat adalah sebelum mengajak siswa untuk merdeka belajar, gurunya pun harus terlebih dahulu merdeka belajar. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita sebagai guru, karakter kita beda-beda, kesenangan kita berbeda-beda, apapun yang kita lakukan itu bisa jadi berbeda. Jadi misalnya cara saya mengajar siswa pasti berbeda dengan cara guru Bu Umi tadi mengajar siswa gitu. Tergantung dari karakter dan juga hobi Bu Umi gitu. Seperti kemarin saya juga pernah mengajak anak-anak untuk membuat buku bersama yang temanya pengalaman di masa pandemi. Saya juga tidak bisa memaksa semua anak untuk mengikuti kegiatan saya ini. Jadi saya pilih beberapa anak yang saya anggap mampu menulis. Saya ajak untuk menuliskan pengalaman mereka tentang perasaan mereka di masa pandemi ini. Alhamdulillah, bukunya saat ini sedang dicetak dan mendapatkan apresiasi dari wali murid. Mereka sangat senang, anak-anaknya dilibatkan. Jadi begini, jadi kita bisa mengakomodasi kemampuan anak-anak, bisa menyalurkan bakat mereka. Harapan saya juga suatu saat nanti ada juga yang memfasilitasi untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan karakter dan hobi guru yang lain. Gitu. Misalnya ada yang seperti salah satu teman di sekolah saya itu ada yang senang merajut. Gitu. Saya ingin juga mengajak beliau untuk suatu saat menghasilkan produk rajut bersama siswanya. Gitu kan bisa juga dijual, gitu ya, bisa menghasilkan produk. Gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu bekal anak-anak untuk terjun ke masyarakat. Karena tujuan pendidikan yang paling penting, yang paling utama itu adalah menyiapkan peserta didik untuk siap terjun di masyarakat. Jadi kita membekali mereka dengan life skill, bukan hanya pengetahuan atau kognitif saja, tapi juga life skill dan juga karakternya, gitu ya. Nah, sekarang ini seperti saya sekarang sedang seperti kemaruk gitu ya Mbak, kalau bahasa Jawanya itu seperti senang gitu ya mendapatkan pengalaman dari Wardah kemarin. Jadi mata saya seakan terbuka bahwa di luar sana itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan secara gratis. Jadi guru-guru itu sekarang enak kalau mau dapat ilmu gitu ya. Di luar banyak sekali pelatihan-pelatihan itu yang bisa kita dapatkan secara gratis. Seperti Wardah ini salah satunya ya. Wardah Inspiring Teacher itu
luar biasa sekali. Saya dari sini ingin mengajak semua orang yang ada di sekitar saya untuk ikut kegiatan ini karena sangat luar biasa dan benar-benar membuka wawasan kita bahwa di luar sana pendidikan itu sedang bergerak gitu. Jadi tidak stagnan, tidak jalan di tempat. Kita sedang bergerak menuju suatu perubahan begitu ya. Kita sedang bergerak menuju yang lebih baik semoga gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengajak lagi bahwa guru jangan terjebak di zona nyaman. Mari kita bergerak, mari kita berubah, merdeka belajar. Next, Mbak. Nah, itu tadi. Yang terakhir, slide terakhir, ini quote yang saya sukai dari sebuah, berikutnya Mbak, dari sebuah ini institusi yang bergerak di bidang pelatihan guru gitu ya, upgrading guru, yaitu Kualitas Pendidikan Indonesia, bahwa hanya guru yang belajar yang berhak mengajar. Jadi kalau guru yang tidak mau belajar, sebaiknya berhenti saja menjadi guru. Intinya begitu ya. Jadi karena dunia ini terus bergerak begitu ya. Karena kalau kita tidak belajar terus, kalau kita berhenti belajar, maka ya kita tidak akan bisa memberikan ilmu yang up to date kepada anak-anak. Tidak akan bisa memberikan ilmu yang fresh kepada anak-anak gitu ya. Dan dengan kita terus belajar, berarti kita sudah memberikan contoh yang baik bahwa kita adalah seorang pembelajar kepada anak-anak. Jadi anak-anak akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi anak-anak juga akan senang belajar kalau gurunya juga senang belajar. Itu saja mungkin ya Mbak Nelsa, sekedar sharing pengalaman, mungkin mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, karena saya juga seperti yang saya katakan tadi, saya baru di sini, baru mendapatkan ilmu, tetapi sudah ingin menyampaikan. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, terima kasih banyak Bu untuk semangatnya ya. Setuju sekali Bu, kita semua adalah murid dan guru gitu ya Bu. Jadi semua murid semua guru nih sesuai dengan salah satu tagline gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa mengajar kita juga harus perlu belajar. Nah, maka dari itu di sesi sore ini kita sama-sama belajar dengan teman diskusi, teman sharing, yaitu ada Bu Dina, Bu Winnie, dan juga Bu Umi gitu. Nah, Bu Dina, mungkin kita langsung saja gitu ya Bu, ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita yang lain gitu ya. Tadi kan sudah banyak teaser-teaser tentang Wadah Inspiring Teacher gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir sudah nggak sabar lagi dengarkan cerita dari Bu Winnie, Bu Dina, dan juga Bu Umi gitu. Bu Umi sudah di spotlight kah? Sebentar. Sudah selesai. Belum. Keren-keren ya Bapak dan Ibu seluruh pemateri kita. Nah, halo Bu Umi, Bu Winnie, dan Bu Dina sudah bergabung kembali bersama kita. Ya. Gitu. Insya Allah sekali materi-materi yang di-sharing sore hari ini kita jadi belajar banyak hal gitu ya, baik dari segi muridnya, dari segi gurunya, dan juga dari segi sekolahnya gitu ya. Kalau tadi Bu Winnie cerita soal Google Sites gitu. Nah, langsung aja nih Bu, ketiga teman sharing kita sore hari ini gitu.
Mungkin saya mulai dari Bu Umi, karena Bu Umi alumni WIT 2019 gitu ya. Mungkin Bu Umi, pertanyaan langsung saya satukan gitu ya Bu. Apa sih pengalaman yang paling menarik saat WIT, dan kemudian apa yang Bu Umi rasakan setelah mengikuti WIT yang kaitannya dengan murid Bu Umi? Wah, ini Mbak Nelsa. Kalau berbicara tentang pengalaman di WIT itu kalau dijabarkan 2 hari kayaknya nggak selesai ya. Jadi pengalaman saya WIT 2019 itu satu, saya benar-benar terkejut, saya benar-benar surprise sama murid saya direkomendasikan tanpa saya tahu. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada instruksi dari saya, tolong daftarkan itu, enggak seperti itu. Setelah saya konfirmasi Mbak Nelsa, itu ternyata murid saya, iya Bu, soalnya saya pengen ngasih surprise Ibu gitu, seperti itu Mbak Nelsa. Jadi benar-benar yang bikin susah move on karena ada cerita seperti itu. Kemudian pada saat pelatihan WIT itu Mbak di Surabaya itu berlangsungnya kan 2 hari ya Mbak Nelsa ya, tapi saat itu kan offline gitu ya, di jadi pelatihannya itu benar-benar terasa banget. Saat itu saya sudah pernah dikirim pelatihan, berbagai pelatihan oleh kepala sekolah saya, seperti itu ya. Dan semuanya itu serba menjenuhkan, semuanya serba hanya administratif, semuanya hanya istilahnya itu banyak waktu terbuang seperti itu. Nah, bedanya di WIT itu pelatihannya 2 hari itu terasa 2 jam seperti itu Mbak. Jadi saya benar-benar sama teman-teman itu, ini 2 hari tapi rasanya kok baru 2 jam ya, seperti itu. Jadi itu yang saya terapkan ke murid Mbak. Jadi sistem pembelajaran saat pelatihan WIT itulah yang saya terapkan ke murid. Ternyata berdampak sekali. Jadi murid saya ketika saya menggunakan metode pelatihannya WIT, itu sama dengan yang saya rasakan. Kok ya nggak dari dulu-dulu ya saya kenal WIT, kayak gitu. Jadi murid saya begitu, loh sudah selesai ya Bu, ya waktunya, kayak gitu Mbak. Jadi itu yang saya merasa dengan WIT itu merasa nggak bisa move on juga gitu ya. Wah ternyata memang benar-benar ruh saya jadi guru itu ketemunya setelah ketemu WIT gitu. Seperti itu. Nah, pengalaman saya yang lain yang bikin saya susah move on itu dari beberapa CV saya yang dibacakan sama Mbak Nelsa itu juga gara-gara WIT gitu ya. Jadi gara-gara WIT itu saya jadi bersemangat untuk melakukan pengembangan diri, untuk istilahnya itu mencari poin-poin yang belum saya lakukan. Jadi seperti sebagai volunteer, sebagai itu belum pernah saya lakukan gitu Mbak ya. Jadi saya benar-benar merasakan di hidup saya sebagai guru itu lebih bermanfaat ketika setelah ikut pelatihan WIT. Nah, ada satu orang Mbak, saya ketemu sama Mbak Eli Cikal gitu ya. Saya ngobrol ketika makan gitu ya. Bu Umi, saya nanya-nanya, Mbak Eli ketika menyampaikan pelatihan itu kok enak banget ya. Ilmunya dapat dari mana? Saya tanya gitu. Jawabannya kayak gini. Dari komunitas guru belajar Bu, seperti itu. Loh, memangnya ada komunitas guru belajar kayak gitu. Nah, saya mengenal KGB juga dari WIT kayak gitu ya. Akhirnya kita dipandu Mbak sama Mbak Eli sampai yang terbentuknya WIT KGB di Kabupaten Mojokerto, dan sekarang sudah besar sekali KGB itu. Jadi saya benar-benar setiap ada WIT itu saya selalu penasaran gitu ya. Ada apa dengan WIT hari ini gitu. Seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk ini ya Bu, masuk ke dalam komunitas baru lainnya dan ketemu dengan guru-guru lain di berbagai Iya betul. Terima kasih Bu Umi untuk sharingnya. Kita lanjut ke Bu Winnie kali ya. Bu Winnie, masih pertanyaan yang sama Bu. Apa sih yang Ibu masih ingat banget, dan apa respon dari murid nih Bu setelah ikut pelatihan? Ya Mbak, wah pokoknya luar biasa ya. Saya itu baru udah lama sih ngajar tuh 14 tahun ya, tapi baru denger WIT itu saat 2020. Dan itu dari orang tua murid gitu ya, dari orang tua murid share link
yang rekomendasi itu gitu ya, dia share di grup saya, di grup kelas saya gitu. Nah, ternyata ada ya program seperti ini dan memang luar biasa sekali gitu ya. Program ini mengajak kita gitu ya, membuka mata tadi menurut apa tadi kata Ibu Dina gitu ya, membuka mata kita bahwa kita itu harus merdeka, betul-betul merdeka. Jadi tidak hanya belajar disuruh gitu, tetapi benar-benar memang kebutuhan alami kita gitu yang di apa ya, dibuka mungkin ya dari WIT ini, mulai dari Merdeka Belajar, kemudian kita menyusun, ini yang paling senang itu yang membuat peta empati itu, jadi kita mengenal siapa peserta didik kita, apa yang dia butuhkan gitu, apa yang ingin mereka inginkan dari kita. Benar-benar luar biasa dari peta empati, kita bisa merancang sebuah pembelajaran. Nah, pas kali di waktu WIT 2020 itu kan kita sedang pandemi ya, masa pandemi. Jadi benar-benar tiba-tiba kita jadi artis gitu. Kebetulan saya ikutnya di yang membuat media ajar video pembelajaran gitu ya. Membuat video pembelajaran. Kemudian kita kan biasa aja gitu ya. Meskipun hal sesuatu yang biasa gitu ya, tetapi jika bermanfaat dan juga bermakna untuk peserta didik, itu bisa mengoptimalkan peserta didik kita. Jadi dari hal yang biasa tidak begitu. Oh, kalau saya pikir kan awalnya media pembelajaran itu harus yang wow gitu ya, apa bagaimana, ternyata tidak, dari hal kecil yang penting dekat dengan anak, kontekstual gitu, relevan dengan peserta didik yang kita butuhkan, yang mereka butuhkan gitu. Jadi membuat semuanya menjadi bermakna bagi mereka. Wah, luar biasa lah. Dan satu hal lagi, dari karya kita itu dibuat menjadi sebuah ini tulisan karya tulis yang biasa kita rumit gitu ya, bagaimana menulis latar belakang hal-hal dan lainnya gitu ya. Tetapi dengan WIT semuanya menjadi mudah. Kita bisa membuat karya sederhana menjadi sebuah karya tulis. Keren, luar biasa. Hebat. Masya Allah, makasih Bu Winnie. Bu Winnie juga pasti luar biasa gitu ya. Luar biasa background Bu Winnie yang bisa gerak-gerak di belakang. Terima kasih Bu Winnie. Nah, masih pertanyaan yang sama nih kepada Bu Dina. Gimana Bu Dina? Kalau pengalaman dari Bu Dina seperti apa Bu? Kalau pengalaman saya tentang WIT, saat itu saya sebenarnya WIT itu saya temukan gitu ya, informasinya dari media sosial, waktu itu dari Facebook. Jadi saya waktu itu daftar aja sendiri, jadi daftar sendiri, bukan rekomendasi ya, yang 2020 ini. Alhamdulillah diterima, dan di awal itu saat apa itu ya, untuk masuk ke sekolahmu itu kan ada ya. Jadi dari WIT itu pokoknya saya bisa mengenal banyak sekali aplikasi-aplikasi baru yang benar-benar baru saya dapatkan gitu, karena saya kan generasi tahun yang kalau masalah IT itu benar-benar baru gitu ya. Jadi banyak sekali pembelajaran dari WIT ini yang saya dapatkan. Salah satunya banyak aplikasi yang saya kenal, yang baru saya kenal gitu. Dan yang paling membuat saya berkesan itu adalah saat menjadi pembicara di TPN 7. Karena waktu itu StreamYard itu juga baru bagi saya, aplikasi StreamYard itu baru bagi saya sampai kelewatan saat itu. Menurut saya sudah buka slide-nya, ternyata yang nampak di sana belum gitu. Jadi saya harus ulangi lagi dari awal gitu. WIT membuat kita susah move on memang ya. Dikit-dikit saya kaitkan dengan saya dapatkan ini dari WIT gitu. Saya dapat ilmu ini tuh dari WIT gitu. Jadi dipaksa untuk belajar hal baru gitu ya Bu. Mohon maaf. Iya, banyak sekali hal baru, termasuk itu empati kepada siswa juga kan membuat kita lebih memahami siswa. Saya dapatkan ini dari WIT loh.
Saya kalau Masya kalau Allah. ke teman-teman itu juga begitu. Saya dari WIT itu dapat ini begitu. Semoga mereka maulah ada yang meneruskan ikut WIT tahun ini. Gitu. Nah, tuh Bapak Ibu langsung aja ya bagi Bapak dan Ibu di sini yang belum daftar gitu ya, Bu. Sesuai ya dengan judulnya, memberi inspirasi untuk negeri. Keren. Wah, tentunya dengan guru-guru inspiratif. Baiklah, Bu Dina, Bu Winnie, dan Bu Umi, terima kasih banyak untuk sharing pengalamannya gitu ya. Saya mungkin izin memaparkan WIT 2021 seperti apa. Kalau tadi kan kita mendengar cerita dari alumni 2019 dan juga 2020. Saatnya WIT 2021 nih nanti akan seperti apa gitu ya. Saya izin presentasikan ya, Bapak Ibu. Nah, sebentar. Oke. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang sebelumnya sudah ikut sesi gitu ya, saya izin presentasikan kembali slide berikut ini. Moodnya mungkin kecil sekali. Inspiring Teacher, Bapak dan Ibu, seperti yang bisa dilihat di slide ini merupakan sebuah program apresiasi persembahan dari Wardah gitu kepada guru-guru inspiratif di Indonesia. Nah, apresiasi diberikan dalam bentuk pelatihan yang ada sebuah rangkaian gitu ya Bu. Jadi tidak hanya satu pelatihan lepas saja, tapi ada rangkaiannya yang tujuan dari semua rangkaian itu adalah untuk meningkatkan inovasi dan juga kompetensi guru-guru yang terlibat di dalamnya. Nah, berikut ini ada video yang bisa kita saksikan bersama terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Guru mengantarkan kita menjadi manusia yang lebih baik. Hal ini yang menginspirasi Wardah menyelenggarakan Wardah Inspiring Teacher sejak tahun 2017. Program apresiasi dan pelatihan bagi guru inspiratif untuk meningkatkan inovasi dan kapasitas dalam proses belajar mengajar. Kini, saatnya Wardah Inspiring Teacher 2021. Daftarkan gurumu ke Wardah Inspiring Teacher. Karena langkah baikmu berarti untuk pendidikan Indonesia. Guru memberi inspirasi untuk negeri. Nah, Bapak dan Ibu, jadi video tersebut adalah video ajakan untuk rekomendasi, tapi di dalamnya kita bisa sama-sama melihat gitu ya bagaimana kilas balik dari Wardah Inspiring Teacher dari tahun-tahun sebelumnya yang di awalnya hanya rekomendasi saja dari siswa maupun masyarakat umum. Terima kasih dengan adanya COVID, kita juga bisa membuat WIT ini semakin lebih luas lagi dengan adanya pendaftaran mandiri untuk guru gitu. Nah, untuk 2021 apa saja sih yang akan kita pelajari? Kedua tahapan ini mungkin bisa memberikan gambaran secara garis besar untuk Bapak dan Ibu tentang apa saja yang akan kita pelajari dari blended learning disampaikan oleh Ibu Umi. Yang akan kita bahas lebih dalam, kemudian bagaimana membuat sebuah inovasi gitu ya dengan merancang media pembelajaran Merdeka Belajar hingga nanti rancangan tersebut kita benar-benar wujudkan menjadi sebuah media pembelajaran untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan tadi juga diceritakan oleh Bu Winnie atau Bu Dina tadi ya tentang adanya praktik penulisan di Wardah Inspiring Teacher. Nah, mungkin itu hanyalah sebagian kecil tentang apa yang akan dipelajari. Tentunya tidak banyak sekali tema-tema yang akan kita bahas bersama Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk timeline pelaksanaannya seperti yang bisa dilihat di sini mungkin pelatihannya lama ya Mbak dari Juni sampai Desember. Tenang aja Bapak dan Ibu, di sini kita namanya berproses bersama, belajar bersama. Jadi belajarnya tidak setiap hari, tapi tentunya ada momen-momen di bulan ini yang kita akan berkumpul bersama dan kita juga nanti akan didampingi ya Bapak dan Ibu, Bapak
Bapak dan Ibu proses pelaksanaan WIT ini, mulai dari first gathering, nanti ada pelatihan yang beberapa tahapan, kemudian ada penyusunan laporannya, dan temu inovasi yang tadi ada isi di TPN, kemudian ada pameran karya, gitu, dan tentunya di akhir kita nanti ada closing ceremony 2021, gitu. Nah, untuk Bapak dan Ibu, mungkin yang di sini ada 60-an guru yang tergabung gitu ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum mendaftar, kami ajak untuk mendaftar di inspiringteacher.wardahbeauty.com. Di sana ada form pendaftaran WIT 2021 di sebagian kanan Bapak dan Ibu bisa pilih langsung pendaftaran mandiri guru. Nah, pendaftarannya masih kita buka hingga 31 Mei ini gitu. Nah, seperti ini tampilannya saat diklik. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk membaca informasi ini dengan seksama, karena di WIT 2021 ini di tahap pertama ada yang namanya asesmen ya Bapak dan Ibu, untuk kita sama-sama melihat gambaran lagi nih secara garis besar apa yang akan dipelajari bersama. Kita menggunakan platform Sekolahmu di sini yang bisa diakses melalui link bit.ly/WIT-XGMB gitu. Nah, untuk pengisian asesmen ini semua gratis, dan pelatihan WIT semuanya gratis dari awal sampai akhir, tidak ada yang namanya pemungutan biaya. Bapak dan Ibu bisa mengisi asesmennya mulai dari 2 Mei saat awal pendaftaran hingga nanti ditutup di tanggal 4 Juni 2021 gitu ya. Ada beberapa materi yang bisa diisi di sini untuk melihat sama-sama tentang kita menyamakan pemahaman kita terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sesi pelatihannya gitu. Nah, kalau misalnya nih Bapak dan Ibu dari sesi hari ini masih belum tergambar gitu ya tentang Wardah Inspiring Teacher, bisa langsung kunjungi Instagram kita, yaitu @wardah_inspiring_teacher, di mana Instagram ini jadi satu media yang digunakan untuk berinteraksi dan menyampaikan seluruh informasi tentang WIT. Di dalamnya juga ada FAQ Bapak dan Ibu, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang WIT gitu. Nah, ini nih untuk Bapak dan Ibu untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang WIT, mungkin ingin belajar dari apa yang sebelumnya dialami oleh Bapak dan Ibu alumni WIT 2020, bisa membaca e-book kita di bit.ly/ebook WIT 2020 seperti link yang ada di tampilan gitu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya paparkan tentang WIT 2021 gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, mungkin bisa kita bahas sebentar gitu ya di sini sambil sebelum kita menutup sesi hari ini gitu. Oh, Bapak dan Ibu, kalau misalnya tadi ada kendala, nanti setelah ini kita coba share seluruh link ya Bapak Ibu, sekaligus dengan mohon maaf banyak iklan, sekaligus dengan recording hari ini. Mungkin kalau nggak nanti, kalau nggak mungkin paling lambat besok pagi kita akan kirimkan ke WhatsApp Bapak dan Ibu semua gitu. Nah, ada pertanyaan nih dari Bu Sri Suwarni, Bu Nelsa, pendaftar dibatasi usia? Tidak, Bu Sri, selagi Bapak dan Ibu masih punya semangat untuk belajar gitu ya, merdeka belajar seperti yang disampaikan oleh ketiga narasumber teman sharing kita gitu ya, silahkan mendaftar di Wardah Inspiring Teacher gitu. Bisa dari Pak Rido, bisa diketahui lolos dari mana ya Mbak kita mengetahuinya. Nah, untuk informasi nanti kita menggunakan WhatsApp ya Bapak dan Ibu, jadi nanti ada tim dari Wardah Inspiring Teacher yang akan menghubungi apabila Bapak dan Ibu ada rezekinya nih untuk kita belajar bersama di WIT. Boleh Bu Fevli, boleh silakan Bu Fevli kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini loh Mbak, Bapak Ibu, saya kemarin kan ikut di WIT 2020. Nah, ketika saya bergabung di grup WhatsApp-nya, itu kadang-kadang kadang-kadang sampai lelah membaca pesannya masuk banyak sekali. Jadi
agak sedikit membuat saya putus asa ikut jadinya karena banyak sekali pesan yang masuk, yang mana yang mau petunjuknya yang mana, jadi saya bingung gitu ya. Jadi ke depan mungkin agak diatur loh Mbak, jadi langkah-langkah kegiatan berikutnya jadi nggak harus buka ratusan WA setiap hari saya baca kan, saking banyaknya bertanya peserta. Jadi ini yang membuat saya lumayan agak ya lumayan down sedikit. Aduh, susah kali nih, banyak kali yang tanya-tanya gitu. Jadi saya susah mencari informasi yang detail gitu. Jadi ke depan mungkin saran saya diatur Mbak WA-nya, jadi mungkin tidak terlalu banyak pesan-pesan yang mungkin sudah berulang-ulang ditanyakan lagi. Jadi mungkin ada pengaturannya. Jadi kami yang membacanya itu bisa langsung ke poin-poin intinya. Makasih Mbak. Iya, Bu Fevli. Terima kasih ya Bu masukannya gitu ya Bu Fevli. Betul Bu Fevli, untuk Wardah Inspiring Teacher tentunya kita selalu berupaya untuk melakukan improvement gitu ya Bu, salah satunya dari segi penyampaian informasi gitu. Nah, memang sangat dibutuhkan yang namanya literasi ya Bu, jadi tantangan kita bersama nih dalam pelaksanaan program. Nah, terima kasih banyak Bu Fevli untuk masukannya, dan semoga di 2021 ini kita akan semakin ini ya Bu, semakin mudah untuk mengakses gitu dengan banyaknya media-media atau saluran untuk penyampaian informasi nantinya gitu. Mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Apabila ada yang ingin ditanyakan gitu ya, bisa langsung kunjungi Instagram @wahdahInspiringTeacher gitu. Di sana Bapak dan Ibu bisa bertanya dan akan dibantu oleh tim WIT untuk menjawabnya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk sesi ini sebelum kita akhiri mungkin kayaknya kita nggak afdol kalau nggak foto bersama gitu ya Bapak dan Ibu. Wah, ada pertanyaan terakhir dari Bu Enda, kapan pengumuman lulus WIT? Insya Allah akan disampaikan di bulan Juni ya, Bu Enda. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Mohon ditunggu, kita coba kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya guru di Indonesia untuk daftar di WIT. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir hari ini mungkin merasa WIT sangat bermanfaat dan boleh minta bantuannya untuk disebarluaskan ya Bapak dan Ibu ke rekan-rekan guru lainnya di berbagai daerah, di berbagai jenjang gitu. Nah, sekarang saatnya kita foto bersama. Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kamera, mungkin kami meminta kesediaannya untuk aktifkan kameranya terlebih dahulu gitu ya, untuk kita foto bersama dan berikan senyum terbaik Bapak dan Ibu di sore hari ini. Setelah kita belajar dari ketiga teman sharing kita sore hari ini, ada Bu Winnie, Bu Umi, Bu Dina gitu. Semoga semakin bisa menyemangati Bapak dan Ibu untuk lanjut nih menjadi seorang guru yang mengisi bekal punggung perjalanan anak didik gitu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf nih kalau ada agak slip ya tadi. Oke, Bapak dan Ibu sudah ini ya, sudah mengaktifkan kamera. Wah, jangan lupa untuk berikan senyum terbaik. Nanti saya akan capture ya Bapak dan Ibu. Ada 3 slide nih, jadi dipertahankan ya semangat dan senyum terbaiknya. Oke, kita mulai bersama fotonya. 1, slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Yeay, sudah komplit Bapak dan Ibu untuk semangatnya belajar bersama hari ini gitu. Nah, saya mewakili teman-teman dari Wardah Inspiring Teacher, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam belajar kita sore hari ini. Bapak dan Ibu jangan lupa follow WIT dan ikutin terus sesi belajar bersama di WIT series gitu. Nah, terima kasih. Wah, Bu Elvi. Terima kasih Bu Elvi. Terima kasih, ada artisnya juga loh, keren, ada artis. Itu kejutan banget ya Bu. Surprise. Dan itu apa namanya, banyak ini voucher dari Wardah. Wah, kayaknya seneng lah. Jadi harus ikut ya Bu. Iya, harus wajib. Jadi makin pengen ikut Bu ini.
Iya, Bu Sri Nah, harus ya, ikut. kita juga pengen ikut lagi ya. Boleh kan? Nanti kita belajar-belajar Keren lah ya, Bu, pokoknya, bersama hebat. di WIT. Ya. Siap deh, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak untuk semangatnya sore-hari sesi ini. Kita tutup ya, Bu Winnie, Bu Umi, Bu Dina. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Semoga Terima kasih. sehat selalu ya, Bu. Amin, 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 amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nelsa, Bu Dina, Sama-sama, Bu Umi, Ibu. dan semuanya. Terima kasih. Izin lab ya, Bu. Iya, Bu, silakan.